أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bagi mensyukuri segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagi melaksanakan perintah Allah dan menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah, mari kita ucapkan salawat dan salam yang sempurna kepada baginda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bagi memulakan majlis ilmu kita pagi hari ini, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita akan menyambung uraian jelasan bagi ayat terakhir surah Al-Baqarah. Minggu lepas kita telah bincangkan panjang lebar yang terakhir, dan tolong diingat betul uraian tentang kalimat la tu'akhidna. La tu'akhidna. Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Yang biasa diterjemahkan la tu'akhidna, jangan engkau menyiksa kami. Terjemahan itu tidaklah salah. Terjemahan jangan engkau siksa kami jika kami terlupa atau kami tersilap, itu tidak salah. Terjemahan itu tidak salah. Apa yang kita pelajari minggu lepas, itu uraian yang berkaitan dengan perkataan yang Allah gunakan sendiri, yakni tu'akhidna. Kalaulah maksud atau makna la tu'akhidna itu semata-mata hanya jangan engkau siksa kami, kenapa agaknya Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kalimat la tu'adzibna? Bukankah dalam Al-Quran pun ada kalimat la tu'adzibna? Yang kita tahu terjemahnya jangan engkau siksa kami. La tu'adzibna, jangan engkau siksa kami. La tu'akhidna pun kita terjemahkan jangan engkau siksa kami. Nah, disinilah tentulah ada perbezaan makna.
antara la tu'adzibna dengan la tu'akhidna. Ini karena makna asal daripada la tu'akhidna bukan jangan engkau siksa kami. Nah, itu yang telah kita pelajari minggu lepas, mudah-mudahan masih diingat. Karena ini wazan musyarakah, akhoda yu'akhidu, fa'ala yufa'ilu, nazara yunaziru. Namanya wazan musyarakah. Sesuatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan kecuali paling tidak oleh dua orang. Pandang memandang tak boleh dilakukan oleh seorang, paling tidak dua orang. A dan B pandang memandang, mana saling memandang. A pandang B, B pandang A, masing-masing menjadi fa'il dan masing-masing menjadi maf'ul bih. Kan begitu? Soroh mengajar kita. Dan di sini demikian juga. Jadi kalau terjemahan makna asal, janganlah antara kita, ya Allah, antara engkau sebagai Tuhan dengan kami sebagai hamba-Mu saling mengambil. Apa maksud saling mengambil itu? Nah, inilah yang kita pelajari minggu lepas. Tolong itu difahami betul, karena itu sangat penting ya memahami ayat Al-Quran seperti itu. Walaupun disimpulkan, disederhanakan terjemahannya, jangan engkau siksa kami. Itu tidak salah ya, terjemahan itu tidak salah, tapi kita ingin mengetahui lebih dalam kenapa Quran gunakan kalimat la tu'akhidna jika maksudnya semata-mata bermakna jangan engkau siksa kami. Kenapa tidak gunakan la tu'adzibna? Itu kan. Jadi mudah-mudahan semua sudah boleh menjawab dengan meyakinkanlah. Kalau ada orang tanya, diharap semua sudah boleh berjawaban dengan sempurna. Paling tidak, kalau diri kita bertanya, kita sendiri boleh jawab itu paling tidak. Baru nanti belajar kita ni ada tambahan ilmu, gitu ya. Tambahan ilmu. Hari ini kita akan pelajari yakni kalimat innasina au akhtana itu. Jika kami terlupa atau kami tersilap. Baik, lihat notanya, saya bacakan notanya. Ini saya kutip daripada tafsir Ar-Razi. Ya. Dalam tafsir Ar-Razi. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Itu sudah kita pelajari ya. Wa fil ayah masail. Dan alat ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, i'lam annahu ta'ala hakami 'anil mu'minina arba'ata anwa'in minad du'a. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang orang-orang mukmin, orang-orang mukmin 4 jenis doa. 4 jenis doa. Dzakara fi matla'i kulli wahidin minha, yang Allah sebutkan dalam permulaan tiap-tiap doa dari 4 doa itu dengan kalimah Rabbana. Nah, ini yang telah kita pelajari ya, yang kita sebutkan jangan boleh lihat sendiri itu. Rabbana la tu'akhidna, ada ya. Rabbana tu'akhidna, Rabbana wa la tahmil, Rabbana sudah. Adapun yang selebihnya tidak ada illa fi nau'ir rabi, kecuali pada doa yang keempat dan seterusnya. Yang kalau pericikan banyak itulah. Wa'fu anna 1, wa'fir lana 2, warhamna, wa'fu anna, wa'firna, warhamna, anta maulana fangsurna. Ada 4 situ. Itu tidak ada. 4 itu kira 1 lah sebenarnya. Kira-kira 1.
Tidak ada Rabbana. Itu penjelasannya nanti ya. Penjelasannya nanti. Nah, kemudian yang kedua, ini dia. Amman nau'ul awal, masalah yang pertama. Mari kita pergi. Jadi yang pertama, firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ini ada beberapa masalah yang perlu kita jawab. Ada bermasalah yang perlu uraian, pencerahan lebih lanjut. Apa masalah tersebut? Al-mas'alatul awal. Coba perhatikan ya, saya bacakan. Sudah ada barisnya. La tu'akhidna ay la tu'aqibna. La tu'akhidna itu maksudnya la tu'aqibna. Jangan engkau siksa kami. Itu selesai. Ya. Tak beda. Wa innama. Oh, itu yang sudah pelajari minggu lepas ya. Oh, ini sudah pelajari minggu lepas sudah. Sorry. Naul awal sudah. Yang kita minggu lepas itu. Sekarang al-mas'alatus tsani ini. Masalah yang kedua. Al-mas'alatus tsaniyah. Masalah awal sudah, ulas sudah. Al-mas'alatus tsaniyah. Fil nisyan. Kita sekarang bicara tentang kalimat nisyan. Innasina. Yang kita terjemahkan lupa tu. Yang kita terjemahkan lupa tu. Di sini ada dua aspek yang perlu diberikan penjelasan, perlu uraian, pencerahan tentang kalimat nisyan, lupa. Allah suruh kita berdoa, ya Allah jangan siksa kami jika kami lupa. Masalahnya begini. Al-awal anal murad minhu, bahwa yang dimaksudkan lupa di sini makna yang pertama, yang dimaksudkan lupa di sini yakni an-nisyanu nafsuhu. Yakni lupa dalam diri seseorang itu. Diddu dzikri, maknanya tak ingat. Tak ingat sesuatu, itu kan letaknya dalam diri yang di dalam sini nih. Dan itu sifat yang Allah berikan pada, termasuk sifat fitrah manusia. Lupa yang sifat semula jadi yang ada dalam diri kita. Lawannya dikrun, ingat. Saya lupalah itu. Saya lupa. Itu yang pertama. Baik, kalau lupa dalam makna yang pertama ini, yakni lupa yang menjadi sifat fitrah manusia, fa'in kila, dan jika dikatakan lupa di sini maksudnya seperti itu, lupa merupakan sifat sudah jadi dalam diri kita ya. Alaisa anna fi'lan nasi fi mahalil affi. Pertanyaannya, bukankah perbuatan orang yang lupa itu fi mahalil affi, dalam kedudukan dimaafkan? Artinya perbuatan orang yang lupa itu tidak dikenakan apa-apa tindakan. Kan lupa. Tidak dikenakan apa-apa tindakan. Tidak dikenakan apa-apa hukuman. Kerana tidak dianggap bersalah. Karena melakukannya lupa. Lupa yang berpunca daripada sini ya. Bihukmid dalilil aqli. Ya, berdasarkan logik akalah. Haitsu la yajuzu taklif ma la yutaqu. Kenapa orang yang buat kerana lupa, yang lupa punca pada di sini itu tidak boleh dikenakan apa-apa hukuman dan tindakan? Ya, kerana orang yang sedang lupa itu tidak terkena taklif. Orang yang lupa tidak diberi bebanan. Perintah dan larangan tidak berlaku kepada orang yang sedang lupa. Sehingga orang yang tidak buat apa yang disuruh dan tidak tinggal apa yang ditegah, ketika ia dalam keadaan lupa yang ada darinya, tidak ada apa-apa tindakan.
Tak ada apa-apa hukuman. Kan begitu kan? Paham ya di sini? Berdasarkan hadis Nabi, riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi, hadisnya Hasan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Apa kata Nabi daripada hadis besar Ibnu Abbas? Rufi'a an ummati, diangkat. Rufi'a diangkat. Apa yang diangkat? Sama ada diangkat al-qalam dalam matan yang lain. Catatan. Maknanya catatan malaikat, qalam malaikat tidak bergerak, tidak mencatat. Yang kedua maknanya rufiah diangkat, apa dia? Balasannya, siksanya. Mana siksa diangkat? An ummati, daripada umatku, kata Nabi. Kerana satu, al-khata', tersilap. Orang yang tersilap, perbuatan tersilap, tidak direkodkan oleh malaikat. Sehingga tidak ada apa-apa tindakan terhadap orang itu. Balasan ke apa, kata. Kedua, nisyan, karena lupa. Pun tidak ada apa-apa tindakan, tak ada dosa, tak ada rekod. Ketiga, wa mastukrihu alaihi. Dan apa-apa perbuatan yang dipaksakan kepada mereka. Artinya, orang itu melakukan perbuatan, sama ada perbuatan itu melanggar larangan Allah, atau orang itu dipaksa untuk meninggalkan suruhan Allah. Jadi orang tersebut meninggalkan suruhan Allah, melanggar larangan Allah, bukan atas pilihannya, tetapi kerana dipaksakan atasnya. Nah, tiga ini tak ada rekod. Tak ada dosa. Tak ada tindakan hukuman. Tak ada hukuman. Kenapa? Kerana sudah al-afu, sudah dimaafkan. Karena dimaafkan, ya karena tak dosa. Hukuman tidak ada. Kolam tidak berjalan. Faham ya? Sampai situ. Ini nisyan yang karena karena sifat sudah jadi ada di manusia ya. Faham ya saya itu? Nah, kalaulah nisyan yang dimaksudkan seperti itu, pertanyaannya, nah itu selepasnya tuh. Fa idza kana nisyanu fi mahalil afwi qat'an, maka apabila lupa itu, yakni sifat lupa itu, yakni sifat yang mahalul afwi, sesuatu yang mesti dimaafkan, karena orang yang lupa tidak berlaku atasnya taklif. Tidak berlaku wajib buat suruhan, tinggal larangan. Jadi tak ada dosa. Kolam pun tidak ada. Qat'an secara pasti. Fama makna talabil afwi anhu fid doa. Inilah pertanyaannya. Lalu apa makna minta kepada Allah agar Allah tak siksa? Faham? Apa makna doa Rabbana la tu'akhina in nasina? Ya Allah, janganlah engkau siksa kami jika kami terlupa. Bukankah orang yang lupa itu tidak berlaku atasnya taklif? Bukan orang yang lupa itu memang dimaafkan. Karena orang lupa tidak berdosa. Tidak ada rekod. Kalau begitu, apa makna doa ini? La tu'akhidna in nasina. Coba. Saya ingin pastikan dulu ya jamaah sekalian ya, karena ini kajian, jadi kena paham betul ya. Setakat ini hingga ini penjelasan ini, dia boleh sudah boleh memahami atau belum, sudah boleh menangkap atau belum masalah yang kita nak bicarakan. Jamaah boleh on-kan sajalah dia punya audio itu, kalau tidak berdengung. Boleh dipahami masalahnya. Sebab ini baru peringkat al-masalah.
Al-mas'alah. Belum jawabannya. Jadi nak berikan jawaban kena tahu masalahnya dahulu. Nak uraikan kena tahu ada tak masalah. Kalau bagi yang saya tak nampak ada masalah, ya saya tidak perlu jelaskanlah karena tak ada masalah. Tahu masalahnya? Merasa seperti itu? Tak tahu masalahnya. Jelas masalahnya. Ya. Jelas masalahnya. Masa sudah tak masalah yang menurut jamaah agak membingungkan. Macam kenapa ya? Tak Ada. tahu. Masalahnya kan orang lupa, tadi saya jelaskan, orang lupa ni orang yang tidak terkena taklif, betul kan? Orang yang lupa bila kata lupa tak buat suruhan, lupa tak tinggal larangan, rekod tidak ada, betul? Rekod tidak ada. Siksa pun tak ada, betul? Yang mana clear, lain clear. Bila memang clear, bersih sebesi-besinya, pertanyaannya, lalu apa makna doa yang Allah ajarkan ni? Kenapa Allah pula suruh kita, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau siksa jika kami lupa. Nampak di situ macam ada sesuatu yang perlu penjelasan? Ada nampak? Nampak ya? Nampak. Sudah nampak. Ya. Dan kalau nak nampak, yang penting nampak masalahnya dahulu. Ya, betul. Itulah. Kalau nak masalah tak nampak, saya tak perlu uraikan sebab ibaratnya orang tidak merasa dirinya bingung. Buat apa saya susah-susah menunjukkan jalannya? Ibaratnya orang tak merasa lapar. Buat apa saya bersungguh-sungguh nak suruh dia makan? Begitulah maksudnya. Orang tak merasa dirinya sakit. Buat apa? Kita sibuk nak merawatnya. Kan tak perlu. Lainlah kalau orang, oh saya sakit. Saya nak berubat macam mana ya? Oh saya lapar. Saya ingin makan. Di mana? Itu. Maknanya dia sudah tahu masalahnya. Kajian kita itu seperti itulah jemaah sekalian. Jadi kita mau mengaktifkan, bahasa saya minta maaf ya. Saya mau kajian kita ini, setika ini berusaha untuk saya mengaktifkan berfikir. Mengaktifkan fikir. Itu penting sekali. Kita tak boleh sambil, yalah dengarlah, ayo dengarlah. Udahlah tahu. Oh tak mau. Saya tak mau. Belajar itu saya kata sudah lepas tahun 90-an dulu. Saya ingin mengajak jemaah dalam belajar ini mengaktifkan fikiran. Mengaktifkan berfikir cerdas. Bukan sambil makan kacang. Apa tadi dengar? Dengarlah tadi. Ikut dengar je lah. Tak tahu apa cakap. Sebab itu bagi saya sangat penting membiasakan diri mengaktifkan otak. Itu penting sekali. Sangat-sangat penting. Dan hikmahnya sangat banyak. Tanya doktor-doktor lah yang pakar-pakar otak, pakar neurologi. Otak yang aktif berfikir kan biasanya akan jadi sehat. Karena otak itu berkembang. Bila otak ini katanya kata orang macam parachute. Parachute itulah askar terjun tu. Baru berfungsi bila berkembang. Kalau parachute tak berfungsi, kedebung kolu orang itu. Dan otak manusia demikian juga. Ini kawan doktor yang cerita sama saya, kemudian jamaah. Betul Ustaz. Kalau otak ni saya guna untuk berfikir, bukan ya dia akan mengecut. Dia akan mengecut. Bila mengecut, minta maaf sebab salah satu jamaah saya pernah terkena. Pencen awal daripada sibuk kerja, pencen awal. Ya, kerana mungkin suaminya dah lebih daripada mampu, pencen awal. Sebenarnya bila pencen dah tak bekerja itu, ya terus aktiflah. Rupanya, begitu mula pencen, dia hanya untuk la. Tak lagi dia tak fikir, makan ada, semua ada. Itulah, fikiran langsung tak fikir.
Ya Allah. Subhanallah. Umur baru 54 ke 55 waktu itu. Tiba-tiba dia nyanyuk. Allahu Akbar. Bayangkan. Nyanyuk, obat sana sini tak perlu. Akhirnya pergi ke Australia. Ya, orang berduit. Berobat ke Australia. Jumpa doktor pakar. Doktor pakar tanya. Mula tanya. Ini dulu kerja ke? Kata suaminya kerja. Lepas itu sekarang pencen. Berapa lama pencen? Sekian tahun. Apa yang dibuat selepas pencen? Tak buat apa-apa. Kerjanya kan huai-huai. Dia pencen. Jalan sana jalan. Dulu masa kerja apa? Ini. Mana masa kerja itu sibuk sedikit? Ya, banyak masalah pejabat kerja ni. Minta maaf lah Tuan. Menurut kajian saya, isteri Tuan ini otaknya mengecut. Dan ini berpunca daripada sudah sekian tahun tidak difungsikan. Allahu Akbar. Masya Allah, terkejut. Akhirnya tak boleh hidup. Tapi macam nak ubat? Tak boleh. Jadi cara untuk mengaktifkan otak supaya terus cergas, terus berkembang, berfikir. Tak boleh sambil tak apalah. Ada, tak ada, tak bakal tu Allah. Tak boleh. Itu saya mengajak jamaah sekalian, kajian kita ni sebenarnya mungkin kalau jamaah sedarlah, saya sebenarnya berusaha sungguh-sungguh di mana-mana mengajak jamaah mengaktifkan, membiasakan mengaktifkan berfikir. Sebab itu nampak sederhana kan ni, coba. Wahai Tuhan kami, janganlah kau siksa kami jika kami terlupa. Okey, faham? Masalahnya Allah sendiri, Nabi sendiri yang kata orang yang lupa itu memang tidak direkodkan amalnya. Betul. Orang lupa itu memang tak berdosa pun. Contohlah, contoh kecil. Kita puasa Ramadan, tak boleh makan, tak boleh minum. Kalau makan dan minum tengah hari berdosa. Tapi masalahnya kita lupa. Ada lah dosa. Pukul 10 minum, makan. Yang Nabi sendiri kata, puasa kamu sah, teruskan sajalah. Dan kesalahan kamu makan dan minum tengah hari puasa itu tak dikira dosa. Terlupa. Kan? Tak ada rekod. Bila itu masalahnya, isunya seperti itu, kenapa Allah suruh kita berdoa, ya Allah, janganlah Engkau siksa kami jika kami lupa, kan? Di sinilah yang perlu kita uraikan. Baik. Sekarang ini uraian dia. Ini jawaban dia. Wal jawabu anhu min wujuhin. Tengok ya, selepasnya saya bacakan. Dah. Jadi switch off. Wal jawabu anhu min wujuhin. Jawapan daripada kemusykilan tadi ada beberapa cara. Ada berjawapan. Yang pertama, al-awwal. Anna nisyan minhu ma yu'daru fihi sahibuhu. Lupa itu, lupa yang sebab manusia itu, ada jenis lupa yang dimaafkan, yang tak ada rekod, yang tak ada ancaman dosa, jenis pertama. Wa minhu, dan ada lupa ma yu'daru. Terbalik. Ada lupa ma yu'daru fihi sahibu wa minhu ma la yu'daru. Ada lupa yang kita dimaafkan, yang tak ada rekod, tak ada ancaman dosa. Yang kedua, ada lupa yang kita tidak dimaafkan. Yang kita tidak boleh beralasan lupa. Artinya, ada rekod. Lupa juga, satu lupa yang tak ada rekod, tak ada malaikat tak catat, kesalahan pun tak ada.
Yang kedua jenis lupa yang direkodkan. Yang ada balasan ancaman siksa. Malayuk darum. Ala taro ana marro'a taubi. Contoh. Ini contoh. Ala taro. Tidakkah engkau melihat? Ana man ro'a fi taubihi. Bahwasanya siapa yang melihat. Siapa yang melihat? Fi taubihi, di dalam pakaiannya. Daman, darah. Atau najis lah. Fa'akhkhara izalatahu. Tapi dia tangguh-tangguh nak membersihkannya. Dia tahu bajunya ini ada najis. Ketika ia telah mengetahui, melihat pakainya ada najis, dia tidak segera membersihkannya. Tidak segera menyucikannya. Tangguh. Ila an-nasya. Hingga ia terlupa nak membersihkannya, tangguh. Lupa. Sehingga lupa. Okey. Fasalla wa huwa ala thawbihi. Kemudian dia pun terus solat dengan baju yang ada najis tadi. Masa solat dan bajunya ada najis tadi, orang ni dikira lupa kan? Lupa mana? Lupa mana agaknya? Lupa yang bajunya ada najis atau apa tu? Lupa nak basuh. Betul kan? Lupa yang bajunya sebenarnya ada najis kan? Pertanyaannya, lupa seperti inilah ya Mas Yan, dikira oleh Allah. Sebab itu dia udah muksaron. Ia dikira cuai. Dia sepatutnya ketika ia tahu ada najis segera dicuci. Bukan ditangguh-tangguh hingga terlupa. Maka bila terlupa dan solat, maka ia dosa. Faham? Lainlah kalau dia tak pernah tahu, tak pernah nampak yang dalam pakaiannya ada najis. Jadi dalam fikiran dia, pakaiannya suci lah. Karena tak pernah tahu, tak pernah nampak najis. Kemudian sembahyang. Lepas sembahyang baru tahu, oh ada najis sembahyang. Itu tak apa. Cuai. Itu tak ada ini. Tak ada dosa. Yang pertama itu kira cuai. Faham? Jadi lupa itu kerana menangguh-nangguhkan satu kewajipan hingga terlupa tidak melakukannya. Dah jelas masuk waktu zuhur. Dah tahu, oh zuhur, dengar azan, oh ya tuan. Oh, maknanya dah masuk waktu solat, ya solat. Nah, tak apalah. Nanti nak sahibkan kerja ni. Oh, sibuk lagi, boleh jumpa kawan. Masuk waktu asar, terlupa hingga tak sembahyang zuhur. Tengok. Terlupa hingga tak sembahyang zuhur. Walhal semasa waktu zuhur dah masuk, dia dah tahu. Lupa macam ini tidak dikira dimaafkan. Dia kira berdosa. Dia berdosa. Dipanggil apa? Cuai. Lainlah kalau daripada pukul 10 pagi sibuk tak tahulah apa sibuk sehingga waktu asar dengar azan, azan asar rupanya. Saya belum sembahyang zuhur. Memang tak ingat langsung. Itu lupa yang tak ada rekod. Lupa yang tak rekod. Adapun bila dah masuk waktu zuhur dan dia tahu itu waktu zuhur tapi tak segera sembahyang waktu zuhur, kemudian leka hingga terlupa tak sembahyang zuhur hingga masuk waktu asar, ini dipanggil cuai. Inilah yang Allah kata anda cuai. Lupa yang kedua inilah yang Allah ajarkan kepada kita, mohon ampun ini. La tu'akhidna inasina tu lupa yang kedua itu. Bukan yang pertama.
Jadi kita merayu kepada Allah. Tapi ingat ya mas sekalian, namanya doa, ya terpulanglah kepada Allah. Allah nak kabulkan ke, Allah tak kabulkan ke, itu Allah punya hak lah. Tapi kalau kita ditanya, kenapa kita lupa suruh mohon pada Allah agar Allah tak siksa kita? Bukankah lupa itu tak ada rekod? Lupa ada dua jenis. Okey. Ada lupa yang tadi, yang memang sifat kita Malaysia. Ada lupa yang sebab kerana cuai. Baik. Kerana cuai. Okey. Faham ya? Dan inilah yang sering kali kita lakukan. Yang kedua itulah. Yang kedua. Jadi, lakana yalzamuhul mubadarah. Kerana yang wajib bagi orang tadi bersegera. Mubadarah itu bersegera. Ila izalatihi, untuk menghilangkan najis yang ada dalam pakaiannya. Begitu nampak, segeralah. Ini tidak tangguh-tangguh nanti hingga terlupa. Nah, ini cuai. Inilah yang Allah suruh kita. Nah, karena kamu sudah lupa dan lupa kamu itu karena cuai kamu, rajin-rajin mohon pada aku kata Allah. La tu'akhidna inasina. Tu'akhidna. Wa amma idza lam yarau fi taubihi, adapun jika orang itu tak pernah melihat, tak pernah tahu bahawa dalam pakaiannya itu ada najis, kemudian dia solat dengannya, maka ia yu'dharu fi, dimaafkan karena tak ada rekod. Baik, sekarang kalau kita kembali pada kita, agak-agak kita lupa, biasa lupa itu lebih banyak karena yang pertama atau yang kedua? Kedua. Cuai. Cuai, Ustaz. Nah, yang kedua inilah sebagaimana dahulu lupa. Sifat lupa Nabi Adam dahulu. Betul? Allah berfirman dalam Al-Quran, ketika Adam melanggar larangan Allah, kan, jangan dekati pokok ini, lalu Adam melanggarnya, Allah sini menyatakan, panasya. Adam lupa. Walam najid lahu azman, dan kami tidak temukan, tidak dapati dalam diri Adam ni keazaman. Lupa yang macam inilah yang kita isi Rabbana la tu'akhidna. Sebab itu Adam dihukum. Kita kata kalau kita lupa ni Allah tak hukum, tak ada siksa. Kenapa Adam lupa melanggar Allah, nak Allah hukum pula? Tak benarkan lagi dia suka. Lupa yang kedua ni lah. Contoh, jamaah sekalian, katalah sudah hafal surah Qul ya ayyuhal kafirun. Sudah hafal ya? Qul ya ayyuhal kafirun sudah hafal. Sudah hafal surah Al-Ikhlas. Hafal, sudah hafal Ikhlas. Atau mungkin juga sudah hafal surah As-Sajdah. Alhamdulillah sudah hafal. Karena sudah hafal Alif Lam Mim, Tanzil Kitab min Rabbil Alamin, dan terus selesailah, habis. Hafal dah. Tiba-tiba jamaah sekalian, karena kita ni kurang tadarus, kurang mengulang kaji. Tadarus di sini maknanya mengulang kaji ya. Kurang mutalaah. Ya, jarang-jarang lepas itu dulu mungkin tiap seminggu sekali 2 kali, ini sudah 1 bulan, 2 bulan. Sekali suruh baca, okey sila baca. Apa ni? Surah Sajdah. Baca Alif Lam Mim. Dalika kitabul la raiba fihi hudal itu bukan Sajdah lah, itu Baqarah lah. Iyalah, apa ya? Atau baca sampai 10 ayat dah lupa. Tahu tak jemaah sekalian? Lupa yang macam inilah yang Allah ambil kira tu. Karena kecuaian kita. Itu yang Allah kata dalam Al-Quran. Coba ya. Lupa yang Allah kira, yang ada kira-kiranya, yang Allah suruh kita memohon kepadanya, ya Allah janganlah engkau siksa jika kami lupa. Karena lupa itu dianggap kesalahan, dipanggil cuai. Cuai.
Saya tunjukkan ayatnya dalam Qurannya. Tadi saya sebut Adam. Mudah-mudahan nanti jamaah lebih mudah. Lihat dalam surah Toha. Surah yang ke-20. Ayat yang ke-115. Nah, ini lupa yang diambil kira. Karena pelakunya cuai. Cuai. Ayat 115. Okey, tolong bacakan biar tak mengantuk, berbagi pahala. Ya, cikgu, tolong baca. Ada ya, cikgu Yama, tolong bacakan. Boleh? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Inilah lupa yang jenis kedua tadi. Bukan lupa semata-mata karena sifat semula jadi, lupa yang Allah tidak terima alasannya. Lupa yang ada kira-kira dia. Lupa yang malaikat tetap catat rekodkan perbuatannya. Lupa yang tetap diancam dengan ancaman, hukuman. Contohnya ini. Walaqad ahidna ila Adam. Dan demi sesungguhnya kami telah menjanjikan kepada Adam. Allah telah memberikan perjanjian dengan Adam. Ya, maknanya satu suruhan atau satu larangan. Allah telah memberikan pada Adam satu suruhan yang mesti dilakukan atau larangan yang mesti ditinggalkan. Taklif ini adalah janji. Min qablu sebelum. Sebelum itu Allah dah beritahu. Salah satu daripada janji Allah pada Adam itu la taqraba hadhihi syajarah. Dan janganlah dekati pokok ini ya. Dan ingatkan pasangan kamu, istri kamu pun jangan. Sebab kalau nanti kamu langgar laranganku ini, kamu jadi orang zalim. Dan ingat, tuh iblis musuh kamu tuh pasti akan berusaha membujuk kamu, merayu kamu agar kamu melanggar laranganku. Hati-hati dengan cakap iblis. Itu diingatkan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Adam lupa, fanasya. Adam lupa. Sehingga larangan Allah itu Adam langgar. Adam langgar. Macam mana Adam lupa? Adakah lupa ini makna lupa yang Allah maafkan? Lupa karena sifat semula jadi Adam atau ada sebab lain? Lupa Adam ni rupanya bukan semata-mata karena sifat semula jadi Adam, tapi berpunca dari sebab lain. Apa sebabnya? Walam najid lahu azma. Walam sedangkan tidak. Najid kami, kata Allah, dapati, kami temukan, lahu bagi Adam, azman, keazaman. Itu keazaman lah, keinginan lah. Pertanyaan saya, coba ada yang mungkin boleh memberi tahu kita semua apa yang dimaksudkan Adam terlupa. Allah kata Adam lupa. Dan sedang kami tidak mendapati, tidak menemukan bagi Adam azman. Apa yang dimaksudkan walam najid lahu azman? Mungkin ada yang ingat? Boleh berkongsi ilmu jamaah sekalian? Saya cuba Ustaz. Ya, give and take ya. Take and give. Take and give.
Kalau give and take itu namanya buruk siku. Saya tak mau. Itu saya ada. Ya, sila. Saya rasa apa yang Allah maksudkan, maknanya Adam tidak ada usaha yang bersungguh-sungguh untuk mengingat larangan Allah itu. Tidak ada effort lah untuk mengingatnya. Iya, tepat sekali. Terima kasih, Tin. Itu yang kita dah pelajari dahulu. Walam najid asman itu maknanya Allah tidak mendapati. Kenapa Adam lupa? Jadi lupa di sini bukan sifat semula jadi yang Allah letakkan dalam diri Adam. Kalau Adam terlupa kerana fitrahnya lupa, tak masalah. Rekod tak ada. Ancaman tak ada. Tapi masalah Adam terlupa ni, lam najid lahu azman. Allah kata, kami tidak dapati dalam diri Adam ni keazaman yang kuat untuk mengingat. Faham? Tidak, Allah dapati tidak ada dalam diri Adam keinginan yang kuat, keazaman yang kuat untuk mengingatnya bahwa itu larangan Allah tak boleh dilanggar. Dan inilah kecuaian. Bila dah masuk waktu, ya segera solatlah. Bila tahu-tahu hingga lupa, maknanya orang itu tak ada keazaman yang kuat untuk solat. Bila sudah ada, dah tahu itu ada najis dalam baju, ya segera inilah. Jangan tangguh-tangguh hingga lupa. Bila tangguh-tangguh hingga terlupa nak membersihkan pakaiannya, kemudian solat dengannya, mana orang itu tidak ada keazaman yang kuat untuk membersihkan. Nah, lupa. Bukan ia lupa. Lupa macam inilah yang dikira. Kenapa dahulu awak hafal surah Al-Mulk? Tabarakalladzi biyadihi mulku wa lahu mulku. Yalah, dulu saya hafal lah. Saya gunakan ini setelah saya tak baca. Dia sini mengaku. Setelah saya tak baca ni. Lama tak baca. Saya lebih banyak berjalan-jalan. Lupa. Ingat ni. Lupa macam inilah yang kita, yang Allah tak mau, yang dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni. Bahasa Qurannya, kamu lupa sebab kamu tidak ada kemauan keazaman yang kuat untuk sentiasa mengingat. Faham ya di sini? Situ Adam dulu ditegur. Jadi lupa yang macam ini Allah suruh kita berdoa. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ada satu yang sekalian. Saya kagumlah. Ya, saya sendiri pun tidak mampu melakukan, tapi biasanya ya kita banyak belajar pada orang lain sebetulnya ya. Belajar pada orang lain dalam kehidupan. Ada satu rancangan yang baik lah, tapi itu bermusim, ya sudah habis musim di TV Indonesia. TV Indonesia itu ada namanya Indosiar. TV Indosiar. Itu maknanya ya channel TV lah, stesen TV lah. Yang punya Indo lah, sebab Indosiar. Indosiar tu itulah hebatnya orang ini. Usaha perniagaan dia semua brandnya Indo. Dalam penyiaran ada Indosiar. Bayangkan. Ada TV, stesen. Dalam dunia telekomunikasi ada Indosat. Sebab dia punya satelit sendiri, Indosat. Dalam jaringan supermarket ada Indomarket. Ya Allah. Bayangkan, yang besar-besar Indomarket. Yang kecil-kecil dipanggil Indomaret. Ya, macam mini market. Seluruh Indonesia. Bayangkan. Dalam bab makanan ada Indofood. Ya, dan salah satu dari produk Indofood itu Indomie yang Yamaha makan dulu. Jadi company itu Masya Allah cukup besar. Semua pakai Indo, jadi senang. Indo. Jadi ada raja TV dia namanya Indosiar. Indosiar. Ada satu rancangan di Indonesia itu, yakni Hafiz Indonesia. Rancangan dia. Jadi pertandingan lah menghafal Quran, hafal Quran yang usia kanak-kanak, bukan usia tua. Usia kanak-kanak.
Ya, apa namanya 15 tahun ke bawah kalau tidak salah. Maksimum 15. Ya, ada yang baru 7 tahun, ada yang belum. Hafiz. Memang lancar, bahkan ada satu tuh sangat mengagumkan lah. Dan budak itu sekarang sudah satu, dia cacat sebenarnya, disahkan oleh dokter, otaknya itu tidak berfungsi, jadi tangannya pun susah nak bergerak, tapi luar biasanya otak bagian yang memory ini cukup dia. Tak macam cakap pun susah, tapi bila sudah baca Al-Quran terus, tak ada sedat-sedat. Dan budak itu hafal Quran, hafal terjemahannya, tahu ayat nomor berapa, surat berapa, muka surat pun dihafalnya. Itu bagi saya Allahu Akbar. Allah punya kuasa. Nah, salah satu juri dia, salah satu pengadil dia, itu. Jadi ada budak, dia itu sebenarnya orang Indonesia, tapi karena mak bapaknya sudah migrasi ke Saudi, anak lahir di sana semuanya jadi orang Saudi lah, duduk di Makkah. Tapi asalnya orang Indonesia. Jadi anaknya semua didik di sana. Hafal Quran semuanya, yang laki, yang perempuan. Nah, akhirnya kawin dengan orang Indonesia, anak perempuannya ini hafiz juga. Sekarang duduk di Indonesia. Setelah ditanya lah, suruh cerita macam mana dulu Puan boleh hafal Quran kan? Oh, ketat. Orang tua saya sangat ketat, dia kata. Kami hafal Quran dan kami jarang diajak balik tengok kampung halaman. Sebab dari kecil lahir di sana, mana walaupun diberitahu orang tuanya asal daripada Indonesia, daripada Kalimantan, tapi tak pernah diajak balik ke Indonesia masa kanak-kanak. Walaupun bapaknya pergi, biasa pergi sendiri dengan mak dia. Anak tak pernah ajak. Jadi menangis budak ni. Cerita, macam kenapa ayah kamu begitu sampai hati? Ya, alasan ayah, nanti kalau kami yang sedang belajar hafal Quran ni, asyik diajak berjalan, nanti lupa. Hafalannya jadi kurang lagi, mula lagi daripada mula. Jadi ayah tak mau, selagi belum hafiz betul-betul, tak boleh. Melancong tak boleh, cuti tak boleh. Saya jadi ingat ayat ini. Jadi rupa-rupa kita dah hafal satu-satu ayat atau satu surah, kemudian lupa, itu karena kita tidak ada keazaman untuk terus mengingat. Dan lupa seperti inilah yang Quran katakan kepada Adam, yang ada kira-kira dia. Ada rekodnya. Dipertanggungjawabkan oleh Allah. Tapi Allah ni maha pengampun, maha penyayang. Allah sedarkan kita, wahai hambaku, betul awak terlupa. Tapi lupa kamu itu bukan pasal apa. Itu berpunca pada diri kamu sendiri. Kamu tidak ada keazaman untuk mengingat. Sehingga kamu lupa. Maknanya kamu telah cuai. Kamu cuai. Kamu telah melakukan kesalahan di hadapan aku, kata Allah. Sebab itu segera cepat-cepat mohon pada aku, ya Allah, hamba-Mu mengaku salah karena terlupa, ya Allah, janganlah engkau siksa. Inilah maksudnya. Jadi Allah rupanya masih betullah ansur. Walha kalau kita dosa, jangan masukkan. Apalagi karena lupa. Mungkin kita kata, ya tak apa, lupa. Mungkin. Tapi Allah beritahu, tak, lupa yang kamu lakukan sekarang ini, lupa yang salah, bukan lupa yang tak salah. Lalu Allah ajarkan doa ini. Supaya kita sebagai hamba-Nya sedar. Ada lupa yang Allah kira, ada lupa yang Allah tak ambil kisah. Ini lupa yang Allah ambil kisah. Coba kalau ayat ini tidak ada, ya maskan. Wah, nanti dia asal lupa je, okey, lupa, okey, tak masalah, tak masalah. Walaupun lupa itu sebenarnya kerana kecuaian kita. Karena kemalasan kita untuk mengingat. Untuk mengingat. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, paham ya? Di situ. Baik, saya bacakan ayat berikut. Sambungan notanya. Wa kadzalikal insan. Demikian jugalah manusia. Idza taghafala anid darsi, apabila seorang manusia itu kata melupa akan pelajaran.
lupa akan ilmu yang telah dipelajari. Wa tikror, dan lupa mengulang kaji. Benda itu sudah dapat. Kita belajar sudah dapat ya mas sekalian, sudah faham, sudah mengerti, faham maksud gini. Tapi kita lupa. Lupa kenapa? Karena tak ada tadi. Tidak mau mengulang kaji, tidak mau untuk merujuk semula, tidak mau mudah memarasah mutalaah, hatta nasyal Quran. Bahkan ayat Quran yang hafal pun jadi tak hafal lagi. Ilmu yang asalnya sudah faqih hilang lagi karena kecuan kita. Yakunu maluman. Tengok ya dalam nota. Yakunu maluman. Maka bila kita lakukan seperti itu, yakunu, kita akan menjadi maluman, tercela. Allahu Akbar. Jadi dosa rupanya bukan sekadar tinggal perintah langgar larangan ya. Lupa pun ada yang dikira dosa. Nasib baik bandis yang lupa seperti ini, dosa yang karena lupa seperti ini meskipun Allah ajar kita doa. Allah yang ajar. La tu'akhidna in nasina. Sebab itu kalau kita baca la tu'akhidna in nasina itu kena khusyuk. Sebab boleh jadi kita sering melakukan kesalahan karena lupa yang jenis kedua ni. Yang kita tak merasa bersalah. Bayangkan. Buat salah, tak merasa bersalah dengan alasan lupa. Cuma macam mana? Itu kan bahaya itu. Betul ada lupa. Yang dia pertama tadi, yang tidak dikira oleh Allah. Betul. Tapi ada lupa yang ada rekodnya. Wa amma idza wadhafa 'alal qiraah. Tetapi apabila orang itu terus-menerus membiasakan diri membaca, mengulang kaji, memperbarui hafalannya, mengingati, baca terus berazam. Tapi karena manusia ini ada kelemahan, walakinnahu ba'da dzalika nasiya, tapi masih juga belum mengingati, wahai sudah ada usaha, ada keazaman untuk tidak lupa. Sudah ada usaha dan keazaman yang kuat untuk tidak lupa. Tapi karena kelemahan diri, lupa juga. Fahahuna yakunu ma'zuran. Maka dalam hal ini, orang itu ma'zur, dimaafkan. Tidak perlu kata Rabbana la tu'akhidna pun, memang orang itu tak ada dosa. Orang itu tidak ada dosa sama sekali. Faham sampai di sini? Saya bagi ruang lagi kalau ada yang tanya sebelum kita sambung bacaannya. Faham ya? Okey, kalau sudah kita teruskan bacaannya. Ustaz, Ya. ada orang cakap kalau macam tu baik kita jangan hafal. Betul Apa ke? dia? Apa dia? Ada orang dia cakap kalau macam tu baik kita jangan menghafal Quran, nanti kita buat dosa banyak kalau kita jenis tak ulang-ulang. Boleh tak? Boleh tak agaknya saya beri jawapan yang mungkin agak keras? Oh, okey. Tidak, saya minta izin dulu. Boleh Bukan tak saya agak? yang cakap. Bukan saya yang cakap, tapi cakaplah sebab orang tu tak ada kat sini. Yalah. Boleh Okey. ya, boleh dengar ya saya bagi jawapan yang lebih keras. Okey. Kalau ada orang kata begitu, bagi tahu saja. Oh, kali itu kita lebih baik tak payah hidup. Jadi tak ada peluang masuk neraka. Ya Allah. Kan iya kan? Apa hidup susah tu masuk neraka. Ya Allah baik tak payah hidup. Dia tak masuk. Ada orang kata begini. Ini kesilapan pemahaman. Sebenarnya begini maksudnya jam sekalian. Macam mana ya kalau kita buat sesuatu
itu kesalahan karena kita tak tahu umpamanya. Karena jahil kan. Orang selalu jawab, oh tak apalah kalau kita buat salah karena kejahilan kita, tak apa. Tak apa, dimaafkan karena jahil. Lainlah kalau kita dah tahu, kemudian kita buat, itu dosa. Pernah mendengar jawapan seperti itu? Atau ucapan seperti itu? Siapa tadi yang bertanya tadi? Pernah tak dengar statement seperti itu? Siti Sarah. Siapa tadi yang jadi? Sarah. Oh, sudah lari. Tak. Pernah dengar atau tidak orang kata bila kita buat salah karena kita bodoh atau kita tak tahu, tak apa. Tak dosa karena kita tak tahu. Jahil. Lainlah kalau sudah tahu, janganlah buat salah, nanti berdosa. Pernah dengar pasal itu? Ya, selalu. Pernah? Ya. Pernah. Pernah ya? Ya, pernah. Oh, tak pernah? Pernah. Ada yang ya? Pernah. Okeylah. Ya, Tak pernah. apa, ada yang pernah, ada yang tidak, tak apalah. Kalau itu jabat itu, saat nanti orang bodoh pasti seronok. Akhirnya orang bodoh nanti berfikir, kalau begitu elok bodoh istiqomah. Sebab orang kalau istiqomah bodoh, selama-lamanya buat apapun tak salah. Sebab orang itu kata, kalau buat salah karena kebodohan, tak apa. Ya Allah. Kalau begitu kita elok bodoh. Kan istiqomah dan kebodohan. Kalaulah kita berkesimpulan begitu, lalu kenapa Quran suruh kita belajar? Coba. Coba. Ya. Kalau itu apakah kebodohan itu? Kalau orang berpendapat, bila kamu buat salah karena kebodohan kamu, tak apa. Apakah akhir di sini kebodohan kemudian kita boleh jadikan alasan untuk kebodohan kita jadikan alasan menghalang kita untuk belajar. Sebab bodoh nasibnya lebih senang daripada orang pandai. Kan orang bodoh betul semuanya kan? Bukan begitu cara berfikirnya. Begini jamaah sekalian ya, dengar baik-baik ya. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Orang alim, orang yang berilmu, macam-macam tahu, dan dia tidak beramal dengan ilmunya. Dia ada ilmu tapi tak beramal dengan ilmunya. Mu'adzabun min qabli ubadil watan. Nanti di akhirat orang alim ini akan disiksa lebih dahulu dari penyembah patung. Apa maksudnya tu? Kalau begitu senang atau tak senang jadi orang alim? Menakutkan. Susah. Susah ya? Susah. Susah. Kalau kita dengar baik itu kita kata alhamdulillah saya bodoh. Untunglah bodoh. Senang orang. Dengar dulu. Ada sambungannya. Wajahilun bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ini ucapan ulama-ulama silam ya dalam galakan untuk orang mencari ilmu dan beramal dengan ilmu. Wajahilun bi ghairi ilmin ya'malu, dan orang-orang jahil yang beramal tanpa ilmu. Dia jahil beramal tanpa ilmu, sehingga karena tanpa ilmu yang perintah pun tak dibuat, yang larangan tak tinggal kan, karena jahil. Macam mana amalan orang jahil? A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalan orang-orang yang jahil itu semuanya ditolak, tidak ada satu pun yang diterima. Kalau begitu seronok tak? Senang atau senang bagi jahil? Tak senang. Jadi orang jahil tak senang. Jadi orang alim Tak senang. Susah. Semua susah. Habis kalau yang jadi jahil amalnya tak diterima semuanya.
Jadi alim tak beramal disiksa dahsyat di akhirat. Kalau itu yang senang jadi mana tu? Jadi jahil ke jadi alim? Alim dan beramal. Oh, kalau itu yang senang jadi orang setengah-setengah lah. Betul. Yang senang jadi orang setengah-setengah atau jadi orang 3 suku. Itu senang. Memang tidak akan disiksa. Ya kalau alim tidak, karena dikata berat di alim. Jahil pun tak selamat. Kalau jadi orang setengah-setengah atau 3 suku, itu senang. Ya Coba kalau 3 suku tadi. Dalam Islam ini, jangan sekalian ingat ya, dengar baik-baik. Dalam Islam kita hanya diberi 1 dari 2 pilihan. Ada 2 pilihan, kita disuruh pilih 1 sahaja. Tentang ilmu ni lah. 1. Jika kamu berilmu, beramallah dengan ilmumu. Yes. Okay? Bila kamu jahil tak ada ilmu, tuntutlah ilmu. Itu saja. Atau kalau dalam bahasa kami dahulu, masih belajar, bahasanya mudah diingat. Pilihlah 1 di antara 2. Bila kita jadi orang yang berilmu, ilmuwan, ulama, cendekiawan, ilmu yang amaliyah. Ilmu amaliyah. Mana ilmu yang diamalkan. Untung tu di akhirat. Dan jika kita jadi orang yang beramal, amal yang ilmiah. Apa maksudnya? Bila kita nak beramal, beramallah amal yang ilmiah. Maknanya? Ikut ilmu. Amal berdasarkan ilmu. Kita akan diterima dunia akhirat. Kalau kita berilmu, ilmu amaliyah. Ilmu yang diamalkan. Bila kita beramal, pastikan amal yang ilmiah. Amal yang berdasarkan ilmu. Baru amal itu diterima. Pertanyaannya, orang yang jahil, karena tak ada ilmu, amalnya ilmiah atau tidak? Tidak. Amalnya tidak berdasarkan ilmu. Karena amalnya tidak berdasarkan ilmu, maka amalnya semua ditolak. Sama seperti tadi pertanyaan tadi. Kalau begitu, kalaulah orang jahil itu amalnya amal salah tak dikira, kira okeylah. Lalu buat apa susah payah cari ilmu? Seperti tadi, kalaulah orang lupa ini, kalau tak bersungguh untuk mengingati berdosa, elok kita tak pernah belajar banyak-banyak. Sehingga kita tak boleh dikatakan lupa. Karena tak ada yang nak diingat. Orang lupa ini, tadi kan orang lupa, dianggap salah oleh tadi, karena orang itu melupai apa yang pernah diingat. Betul? Jenis yang kedua tadi lah. Lupa yang dicela, lupa yang tercela itu yakni orang yang melupai perkara-perkara sesuatu yang pernah diingati kan. Yang sudah diingati kan. Karena tidak ada keazaman untuk mengingat, jadi lupa. Itu susah. Nah, kalau ikut pertanyaan tadi, kalau begitu, supaya kita ni tidak dihukum lupa yang dikira itu, ya jangan pernah punya apa-apa yang diingat. Jadi pikiran kosong. Ya kan lupa yang dicela itu orang yang melupai apa yang pernah diingati. Jadi kalau orang tak pernah ingat, tak pernah ada yang dipaju ingat, ya ingat apa? Wah, itu bahaya sungguh tu. Itu bahaya sungguh tu. Kalau itu lebih baik kita tak payah baca banyak-banyak, tak payah menghafal banyak-banyak, supaya nanti kita tidak berdosa bila tak ingat. Itu saya pikir cara berfikir yang tak tepat. Nanti memperdaya diri kita sendiri. Saya buat analogi, kalaulah orang jahil itu amalnya dimaafkan karena kejahilannya, ya eloklah istiqomah dalam kejahilan. Dan itu bahaya.
Itu cara berpikir itu bahaya sungguh, sangat bahaya. Karena nanti yang terpedaya diri kita. Yang paling betul, belajar banyak-banyak. Cari banyak-banyak. Koleksi ilmu banyak-banyak. Lalu beramal dengan ilmu yang banyak itu. Atau hafal banyak-banyak, baca banyak-banyak, fikir banyak-banyak, lalu berusaha untuk sentiasa mengingatinya. Jika kita berusaha untuk mengingatinya dengan bersungguh, tapi masih lupa juga, inilah makdur, Allah maafkan. Tapi kalau kita sudah belajar banyak-banyak, kita hafal sudah, kemudian kita lupa kerana kita tidak ada usaha untuk sentiasa mengingat, itu yang tercela, malu. Malu. Yang Allah suruh kita doa, Rabbana la tu'a Izna. inna sina. Faham di situ? Terima kasih Ustaz. Faham ya? Sorry. Tak, itu saya jelaskan. Tak ada salah itu pertanyaan tidak salah. Hanya perlu jawabannya. Itu biasanya kalau biasanya begini yang saya mungkin ada yang belum tahu. Saya ini biasanya kalau ditanya sesuatu yang nampak pelik, Pelik. jawaban saya pun lagi pelik. Saya pernah ditanya begini, bayangkan ya. Ada orang tanya saya, orang tuh katanya minat nak beli buku baca kitab Al-Um. Kitab Al-Um. Kadang yang Mas Syafi'i, kitab Ihya Ulumuddin, kalau Imam Al-Ghazali. Jadi tanya, Ustaz, saya minatlah saya nak beli buku kitab Ihya Ulumuddin. Kadang dalam bahasa Melayu, kalau Imam Al-Ghazali. Tapi ada Ustaz tu kata, dia pernah mendengar lah. Ustaz tu kata, jangan. Sebab Indonesia betul banyak hadis-hadis yang lemah. Bahkan ada hadis yang palsu. Adapun ada banyak hadis yang lemah, palsu itu betul. Memang betul. Jadi kalau Ustaz tu tak bagi, kita baca pun tak belajar pun. Lalu tanya saya, pasal minat nak baca kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin kan? Ustaz, saya nak tanya ikhlas, Ustaz. Saya ni nak beli buku dan nak baca, ingin tahu sangat Ihya Ulumuddin ini, Imam Ghazali. Tapi saya dengar ceramah itu, Ustaz tu tak bagi, pasal banyak hadis-hadis palsu. Macam mana tu? Boleh ke saya baca? Dia tanya saya. Jawapan saya, kalau saya ditanya begitu, saya jawab apa? Jawab saya. Saya kata, jangankan Ihya Ulumuddin. Masa saya belajar, buku yang dikarang oleh komunis, itu pun saya baca. Iya. Jangankan yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Buku tentang ekonomi komunis, masa saya menuntut ayat-ayat ekonomi, saya baca, karena dibaca-baca. Buku Syiah. Karangan Syiah. Kami disuruh membacanya. Orang tu akhirnya bingung deh. Macam mana Imam Ghazali? Maksud saya itu kan cara itu bagi saya itu memandulkan akal sehat, nasihat seperti itu ya sekalian. Ya Allah. Bukankah dalam belajar ini tidak semua yang kita baca kita yakini kebenarannya dan kita terima. Betul tak? Apakah setiap yang kita baca kita mesti yakin kebenarannya dan kita akan beramal dengannya? Tak. Jadi kita mesti kritis begitulah saya. Tapi kalau nama baca saya sudah dihalang, lalu jangan baca seakan-akan kitab Ihya Ulumuddin daripada alif hingga ya semuanya salah. Allahu Akbar walillahil hamd. Bahwa di situ ada hadis-hadis yang palsu mungkin atau pendapat yang kurang tepat boleh jadi karena manusia biasa. Ya ditapislah. Tapi dengan memperbanyak sumber bacaan, sehingga memperbagaikan buku yang dijadikan bacaan, reference, ya kita menjadi lebih bersifat kritis. Dan ini adalah perintah Al-Quran. Saya jawab itu dia mungkin macam saya jawab tak serius. Sebab maksud saya sangat serius. Ingin mengajak orang berfikir. Jangankan kitab Ihya Ulumuddin. Buku yang dikarang oleh komunis dan ekonomi sosialis, saya baca. Kitab Syiah Iran, saya baca. Ya, jangan saya baca. Jadi bila terkejut. Sebab orang awam biasanya berfikir, karena kurang berfikir kritis biasanya, bila orang baca buku Syiah, maknanya dia orang Syiah. Ini yang bagi saya sangat
Alah, sederhananya lah memahaminya. Baca buku yang dikarang oleh komunis, lalu di kita dituduh komunis umpamanya. Alah, apa. Tapi kalau orang yang baca apa namanya kartun Doraemon, ini orang apa namanya? Itu orang Doraemon Bukan begitu belajar itu jamaah sekalian. Saya beritahu ya, bagaimana cara belajar menuntut ilmu menurut Al-Quran. Yang mana tahu? Panduan belajar menuntut ilmu menurut Al-Quran. Yang mana tahu? Atau sudah tahu ayatnya? Nak tahu. Nak tahu. Enggak, Nak sudah tahu, tahu Ustaz. ayatnya? Tahu. Sudah tahu? Sudah Ya. tahu ayatnya? Tak tahu. Cara belajar menuntut ilmu, ya, carilah ilmu, mencari ilmu menurut cara yang Al-Quran tetapkan. Sudah? Belum? Belum tahu. Belum tahu ya? Mari saya tunjukkan ayatnya kalau begitu. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar surah 39. Ini penting ini. Sangat penting. Cara belajar ya. Memanglah benda yang nak diajar, yang kita belajar itu penting. Tapi cara menuntut ilmu itu pun Quran beri panduan. Dan ini cara Al-Quran nih. Bukan hadis saja yang beritahu. Lihat surah 39 bermula pada akhir ayat 17 dan 18. Akhir 17 sambung 18. Start. 9. Ayat 39. 39. Ujung ayat 17 sambung ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ujung ayat 17 itu bunyi dia fabasyir ibad. Ada ya? Apa artinya tuh? Fabasyir ibad. Maka sampaikan berita gembira. Maka Sampaikan berita gembira. Berilah berita Iya. baik kepada berilah berita gembira kepada hamba-hambaku. Allah kata, ada hamba-hamba Allah yang Allah perintahkan nabinya untuk menyampaikan kepada mereka kabar gembira. Kalau begitu agaknya orang hamba ini hamba yang baik ke tak baik ni ya? Yang baik. Yang baik karena berhak mendapatkan kabar gembira daripada Allah. Betul kan? Siapa hamba-hamba Allah yang berhak mendapat kabar gembira daripada Allah? Orang-orang itu Allah sebutkan ciri-cirinya. Satu, siapa mereka itu? Alladzina yastami'unal qaul. Itu satu sifatnya. Alladzina, Yastami', orang-orang yang yastami'un, mendengar, mereka mendengar, ini mendengar sengaja ke tak sengaja ni? sengaja dan faham lah. Dengar dan faham. Enggak, yastami'un ini mendengar sengaja atau tak sengaja? Sengaja, sengaja. Dari mana tahu? Yastami'u. Yastami'u. Mereka Bahasa ada sin lah. yang baik. Ada sin dan ta. Istami'. Sama. Jamaah sekalian, ya? Apa dia? Ada ta dia. Ada maksud kesungguhan situ. Kalau mendengar tak sengaja mendengar karena tak peka, apa bahasa Arabnya? Yasma'u. Yasma'u Bukan. Sami'a, betul ya? Ya. Jadi kalau 3 hurufnya root word-nya sami'a, Ya. yasma'u, itu mendengar kerana tak peka. Iaitu kita sengaja ke tak sengaja, asal tak peka, mendengarlah. Ini istama'a yastami'u. Ya. Jadi bukan karena mendengar karena tak peka, tapi memang mencari dengar. Itu bahasa terjemahan bebas tapi tak dipakai. Hamzah sinta itu mana mencari.
Contohnya, fahima faham, istafhama mencari faham. Apa mencari faham maknanya? Belajar. Bertanya, belajar. Hmm. Fatwa itu fatwa. Istafta mencari atau minta fatwa. Sami'a mendengar, mencari dengar. Dari sini maknanya di sini ada upaya, ada usaha untuk mendengar. Itu mesti bermaksud mesti sengaja. Dan mencari. Bukan tunggu orang sampaikan. Bukan. Kalau tunggu orang menyampaikan lalu mendengar, itu bukan istama'ah. Istama'ah itu mesti dia sendiri bergerak mencari. Jadi ada unsur kesengajaan dan ada usaha yang nyata. Apa dia? Al-qaula. Perkataan. Jamaah sekalian, alif lam di dalam kalimat al-qaula itu membawa makna umum. Membawa makna umum. Umum. Umum maknanya bukan satu perkataan, bukan satu pendapat. Kalau buku bukan hanya satu buku, tapi Banyak buku. banyak buku. Kalau pendapat yang ia coba nak cari, nak dengar, nak pelajari, bukan satu pendapat, tapi Banyak pendapat. banyak pendapat. Itulah. Kalau nak cari ilmu bukan hanya daripada satu sumber seorang saja, tapi banyak Sumber. Itu makna qaula umum. Sehingga di sini jangan kita membatasi objek yang kita nak baca, jangan kita batasi objek ilmu yang kita nak pelajari. Tentunya bagi yang ada masa lah. Tentunya ini bagi yang ada masa. Minta maaf kalau bahasa saya, ini tentunya bagi mereka yang masih wadduha. Sebab kalau wadduha itu masa masih banyak kan. Tapi kalau sudah wal asri ya mungkin kurang sedikit. Itulah. Kalau wal asri yang dicari keutamaan. Setelah tahu banyak buku A, B, C, D dibaca semuanya. Pendapat A, B, C, D didengar semuanya. Kan? Lalu itu kata ini baca semua. Dan kalau baca buku, katalah ada 3 buku, isunya sama, masalahnya sama, jangan baca 3 buku itu yang isinya sama. Kalau 3 buku dikarang oleh orang yang sama bicara benda yang ya nanti 3 buku itu seakan-akan hanya satu. Coba kalau baca 3 buku itu pengarangnya berbeza-beza, pemahamannya terhadap isu yang kita cari pasti berbeza. Itu maksudnya. Jamaah baca tafsir. Jangan baca satu tafsir saja. Bacalah tafsir yang bermacam-macam. Kan? Semua tafsir kita, apalagi mufassir ini biasanya penafsiran mereka terhadap satu-satu ayat seringkali tidak sama antara A, B, C, D. Paham ya? Itu maksud baca semuanya, baca semuanya. Orang kata bila disuruh baca banyak-banyak, belajar banyak-banyak, biasanya orang akan jawab ini. Minta maaf lah, saya ini kalau baca banyak-banyak dengan banyak jadi bingung lah, jadi confused lah. Yang itu kata ini, yang itu kata ini, buku itu kata ini, saya pening. Itu yang saya tak nak belajar banyak-banyak tu. Saya ingin satu je. Ini satu je. Jadi kalau satu serang, terus itu je lah. Ya, bukan begitu. Quran tak kata begitu. Quran suruh baca banyak-banyak, suruh dengar banyak-banyak. Minta maaf lah, ibarat nak makan, jamaah suka makan mana? Suka makan yang situ hidangnya satu jenis makanan, nasi dan sayur asam saja. Atau situ ada nasi dan ada 15 jenis lauk. Kalau banyak pilihan, kan? Jadi kan kita boleh pilih kan? Coba kalau satu. Nak beri durian, tinggal satu. Macam mana kita tahu itu durian yang paling sedap? Oh, inilah durian paling sedap. Mana awak beli? Di sana. Banyak kan? Tak, tinggal satu ini je. Macam mana kita, ini fikir logik tu begitulah.
Macam mana kita yakin yang durian yang kita beli ini yang paling sedap, walhal waktu tinggal satu? Kalau durian itu masih banyak, peluang untuk kita mendapat yang terbaik itu besar. Tapi kalau tinggal satu, tak ada. Nah, berpendapat demikian juga. Baca buku banyak-banyak, dengar banyak-banyak, apalagi tidak semua buku yang kita baca, kita mesti yakini, kita terima. Tidak semua pendapat yang kita dengar, kita yakini kebenaran dan kita terima. Belum tentu. Itu untuk kita kumpul dahulu. Selepas kita kumpul, banyak tahu, sana sini, apalagi berbeza, fayat tabi'una ahsanah. Nomor 2, apa itu? Fayat tabi'una ahsanah. Lalu mereka mengikuti yang Terbaik. terbaik. Pertanyaan saya, kalau kita hanya mendengar satu atau membaca buku hanya suatu buku, mungkinkah kita mendapatkan yang terbaik? Tak ada. Tak mungkin. Macam mana yang macam cerita dia beli durian tinggal satu. Di Lalu bawah. kata inilah yang terbaik di dunia. Mana ada? Tembokok. Jadi bila Allah kata lalu mereka mengikuti yang terbaik karena di hadapannya banyak pilihan. Dengan banyak pilihan itu kita ada peluang untuk pilih yang terbaik. Ini baik, ini terbaik. Ini baik, ini tak baik, pilih yang baik. Betul kan? Peluang itu. Pertanyaan kedua. Macam mana untuk kita mendapatkan pilihan yang terbaik? Begitu yang terbaik. Sedangkan dan di hadapan kita tadi banyak pilihan tadi. Macam mana caranya? Untuk memungkinkan kita dapat yang terbaik, kena banyak pilihan. Betul. Ini ayatnya. Cara yang kedua, macam mana? Ya, yang baru saya sebutkan tadi. Yang awal-awal tadi saya ingatkan tadi. Berpikiran kritikal. Betul? Berpikir kritis. Ini kata begini, ini ibu kata gini, ini cikgu kata gini. Betul, ini dalilnya ini dikata, yang ini dalilnya ini. Yang ini ada dalil, yang ini tak ada dalil. Nampaknya setelah saya timbang-timbang, saya kaji, yang ini lebih kuat karena dalilnya lebih kuat. Yang ini lebih kuat karena ada dalil, yang itu tak ada dalil. Itu cerita jawabannya. Kita akhirnya boleh menapis-napis. Ini namanya berfikiran kritis. Jadi sini ada 3. Belajar Al-Quran itu pertama, kena belajar banyak-banyak, baca banyak-banyak, dengar banyak-banyak. Setelah dengar banyak-banyak, lalu kita berfikir kritis. Kritikal. Banding-bandingkan, kaji ini. Dan dengan fikiran kritis, insya Allah kita nanti akan menentukan pilihan kita. Ini yang terbaik menurut saya. Kita baru tahu. Itulah cara Al-Quran. Jadi, sebab itu ada orang kata, oh saya tak boleh, saya belajar banyak pening lah. Saya belajar satu, menyalahi Al-Quran. Cara belajar itu menyalahi Al-Quran. Akhirnya nanti orang tidak fanatik kepada kebenaran. Mungkin orang itu akhirnya fanatik pada orang yang menyampaikannya. Dan itu bahaya. Nah, bila kita cari ilmu dengan 3 cara ini, cari banyak-banyak, kumpul banyak-banyak, baca banyak, kemudian berfikiran kritis, bandingkan sana banding ini, lalu pilih yang terbaik, karena kita sudah buat 3, balasannya pun ada 3. Pertama, kita berhak mendapatkan kabar gembira daripada Allah. 1. Yang kedua, ulaikal ladzina hadahumullah. Orang-orang itu orang-orang yang Allah beri petunjuk. Masya Allah. Yang ketiga, wa ulaika hum ulul albab. Itulah ulul albab yang sebenar. Ayat inilah sebenarnya ayat yang benar-benar menggalakkan setiap orang Islam khasnya menggunakan pikiran, berpikir cerdas, melatih, mengaktifkan pikiran cerdas. Dan itu belajar yang paling menepati kepada kehendak Al-Quran. Sebab itu, seperti mana kata tadi, kajian kita daripada dahulu hingga sekarang hanya Al-Quran itu, yakni saya sampaikan masalah dalam ayat. Walaupun mungkin bagi saya orang, ayat itu macam tak ada masalah. Atau tidak ada sesuatu yang mungkin membuat kita bertanya. Macam, ada apa-apa yang tak pernah, tak ada, semua okey.
Tapi coba kalau kita dalami maksudnya, kita selami lebih dalam, nanti oh iya ya, macam ada sesuatu yang saya nak tahu kenapa begitu. Kenapa? Kita bukan mempertikaikan firman Allah, ya bukan begitu ya. Kita menemukan soalan kenapa itu karena ada sesuatu yang Allah maksudkan yang kita belum tahu. Ya. Itulah. Bila kita sudah menemukan apa yang Allah maksudkan yang kita belum tahu dalam ayat itu akhirnya kita ada keinginan untuk Tapi kalau kita tidak buat kajian lebih mendalam, ya seakan-akan benda itu tak ada apa-apanya. Akhirnya apa yang Allah nak beritahukan pada kita yang kita tak tahu, ya akhirnya kita pun tak tahu karena kita tak tahu yang kita tak tahu. Akhirnya sampai bila-bila kita tak tahu, kerana kita tak tahu yang kita tak tahu. Faham ke jawab sekarang bahasa suntuk? Akhirnya kita tak tahu karena kita tak tahu. Macam mana itu? Masya Allah. So, faham ya? Ini kaidah mencari ilmu. Kaidah mencari ilmu. Sebab itu tadi saya cerita, kita saya ditanya, Ustaz boleh ke saya baca Ihya Ulumuddin? Sebab Ustaz tu kata tak boleh. Sebab itu banyak hadis-hadis palsu. Jadi saya tak jawab boleh atau tak boleh. Saya jawapan yang membuat orang tu berfikir. Wan, jangankan Ihya Ulumuddin karang Imam Ghazali. Kitab ekonomi komunis pun saya baca. Kitab Syiah pun saya baca. Dia lagi, boleh ke baca kitab Syiah? Nah inilah karena kita ada semacam itu. Kan Quran yang suruh baca. Apakah bila saya baca kitab Syiah kemudian saya menjadi Syiah? Tidak. Kalau orang baca buku komunis kemudian jadi komunis, bagaimana pula orang yang baca buku kartun Doraemon? Begitulah. Jadi memang itu perlu berfikir jernih ya mas sekalian. Perlu berfikir jernih. Saya paham dan saya maklum, memanglah itu biasanya ditekankan oleh pensara-pensara di universiti. Maklum mereka ni anak-anak muda yang fikirannya tidak boleh jumud, mesti berkembang. Tapi setiap kita itu sebenarnya masih punya peluang yang sama. Hanya kita ni ada keinginan untuk mengaktifkan cara fikir kita. Ya contoh dalam memahami Al-Quran, saya pernah masa belajar tafsir dahulu kata saya, bila kamu belajar tafsir Quran dan kamu ingin mendapatkan maklumat banyak daripada Al-Quran, coba kamu fikirkan ayat Quran itu dari aspek yang paling ekstrim katanya. Di mana aspek ekstrimnya? Ya contoh ayat ni lah. Rabbana la tu'akhina in nasina. Ya Allah, jangan kau siksa kami jika kami lupa. Itu biasa memang lupa Allah tak akan siksa. Jelas itu hadisnya. Hadisnya jelas bila kita lupa tidak ada siksa. Tapi kenapa Allah suruh kita memohon agar Allah tak siksa kita bila kita lupa? Bukankah bila lupa memang Allah tak siksa? Itulah sudut ekstrimnya di situ. Ada mesti ada apa-apanya. Akhirnya baru kita setelah pelajari kita temukan, oh rupanya lupa ini ada dua macam. Ada lupa yang makdur, ada lupa yang malum. Namanya lupa juga. Yang lupa makdur yang dimaafkan tu lupa yang bersifat semula jadi itulah. Ya macam maknanya memang fikirannya belum ini. Contoh kanak-kanak kan, mana dia diingat budak-budak tu. Pagi dibuat baru sejam yang lupa apa ini. Namanya budak masih kosong, tak ada memori sama sekali. Nah, kita boleh jadi begitu. Tapi ada juga lupa yang sebetulnya kita melupakan benda yang pernah kita ingat. Kita melupakan benda yang sebenarnya sudah ada dalam memori kita. Tapi kenapa yang ada memori kita lupai? Karena Quran kata surah Toha tadi, kamu tidak ada keazaman untuk mengingat. Bila kamu tak ada keazaman untuk mengingat, maka kamu jadi lupa. Nah, lupa yang macam inilah namanya lupa yang malum, lupa yang tercela, lupa yang ada kira-kiranya. Dan Allah Maha Pengasih, karena manusia ini mungkin sering melakukan seperti ini, Allah ajar kita doa. Ya kamu mintalah ampun pada aku, janganlah. Ya Allah, janganlah kau siksa jika aku lupa. Itu maksudnya. Faham ya?
Boleh difahami agaknya? Boleh yang ya? Ya, jadi hari ini kita belajar. Sebenarnya kita belajar untuk belajar ilmu, tapi yang kita belajar malah lupa. Kita belajar untuk tambah ilmu, tapi tajuknya lupa. Macam mana tu? Ya memang begitulah. Tajuknya lupa. Mudah-mudahanlah kita tahulah. Jadi akhirnya kita pun jadi Allahu Akbar, ya Allah. Begitu sekali ya. Yang latu akhirnya pun kita sudah paham. Masya Allah, begitu rupanya maksudnya. Lupa pun Allah Akbar. Dan juga nanti akhtona ya. Baik, tentang akhtona itu ada lagi penjelasannya zaman. Akhtona itu mana apa ya? Akhtona atau kami tersilap ya. Silap. Tersilap. Kalau tersilap pun kita mohon agar Allah Ta'ala. Nah, akhtona itu pun ada macam-macamnya. Ya. Ada tersilap yang memang tak ada apa-apa ancaman. Ada yang tersilap jadi ancam. Iya ya mas sekalian. Jadi jangan pukul rata. Asal lupa tak ada dosa. Asal tersilap tak ada dosa. Oh, itu tak betul. Belum difahami betul tafsir ayat ini. Itulah. Tafsirnya dalam ayat ini ya mas sekalian. Ya, kalau kita mau mengkaji lebih dalam lah. Lainlah kalau kita hanya sekadar berpandukan terjemahannya, ya mungkin ya relax lah. Tapi akhirnya kita tak dapat makna yang sepenuhnya daripada ayat yang Allah maksudkan. Ya, mudah-mudahan Allah beri kita kemampuan dan peluang untuk terus mengkaji firman-Nya. Sehingga benar-benar kita meyakini Al-Quran adalah kitab suci yang tak pernah kering dan kehabisan ilmu untuk terus dikaji. Ini saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita dengan baca Al-Fatihah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafii khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.